Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Dr. Insinyur Taufik Hidayat STMT IPM, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya akan mempresentasikan seminar yang berjudul pembuatan baut sekitar M10 dengan menggunakan mesin milling di PT Pura Terutama Milik Engineering. Latar belakang dari baut sekitar yaitu merupakan elemen penyambung penting dalam manufaktur dan pemesinan karena kemudahan pemasangan dan kekuatan mekanisnya. Baut M10 termasuk komponen standar yang banyak digunakan pada mesin konstruksi. Pembuatan baut dapat dilakukan menggunakan mesin milling yang unggul dalam ketelitian dan fleksibilitas, terutama untuk membentuk kepala spinal secara presisi sesuai standar. Profil perusahaan PT Pura Terutama Unit Engineering berada di alamat Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 12, Teban, Kecamatan Pulau, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang bidang usahanya manufaktur mesin industri, dan nama pemilik perusahaan yaitu Bapak Yakobus Busono. Dasar teori mesin milling. Mesin milling atau mesin press adalah mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk permukaan benda kerja logam dengan menghilangkan material berupa serpihan chips melalui alat potong berputar. Mesin ini banyak dipakai dalam industri manufaktur untuk membuat komponen mesin, lubang, alur, dan permukaan rata pada benda kerja. Mesin press memiliki gerak utama berputar, putaran spindle dengan poros spindle yang bisa dipasangkan mendatar, horizontal, atau tegak vertikal. Dan baut segina merupakan elemen mesin penting yang berfungsi sebagai penyambung komponen secara kuat namun tetap dapat dilepas. Baut segina atau export M10 memiliki kepala segina dan kulit metrik berdiameter 10 mm dan pitch standar 15 mm sehingga mudah dipasang dan mampu menahan beban tarik maupun geser. Pada studi kasus ini membahas dalam kegiatan kerja praktek di PT Pura Terutama Unit Engineering. Studi kasus ini akan menjelaskan secara singkat tentang permasalahan kepala baut tidak rata atau tidak sejajar, sehingga pada studi kasus ini mengambil solusi dengan memastikan ragum sudah dicek kesejajaran dan memastikan juga benda kerja tidak lurus spindle. Material yang digunakan yaitu baja karbon ST52. Dipilih karena memiliki kekuatan mekanik yang cukup tinggi, mudah diperoleh dan masih dapat dikerjakan menggunakan mesin milling. Mesin dan peralatan yang digunakan yaitu mesin milling universal sebagai mesin utama untuk membentuk kepala baut secara presisi. Kemudian kepala pembagi yaitu digunakan untuk menghasilkan 6 sisi yang simetris, memotongnya secara bertahap, dan pisau press berfungsi sebagai alat potong. Kemudian ada ragum untuk menjepit benda kerja, dan jangka sorong digunakan untuk memastikan dimensi baut sesuai dengan spesifikasi. Sebelum ke langkah-langkah pengerjaan, kita harus membuat dulu desain baut sekitar. Desain baut sekitar adalah perancangan bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis yang memiliki kepala berbentuk seginam atau heksagonal. Desain ini bertujuan agar baut mudah dipasang dan dilepas menggunakan kunci pas atau kunci ring, serta mampu memberikan kekuatan penjepitan, clamping force yang optimal pada sambungan mekanik. Langkah-langkahnya: pertama, persiapkan material dengan memotong baja ST52 sesuai panjang baut, perataan permukaan, dan penyesuaian toleransi. Lalu pemasangan benda kerja yang dijepit pada ragum. Lalu kepala pembagi diatur untuk pembagian 6 sisi dengan sudut 60 derajat. Lalu pemasangan alat potong menggunakan pisau press
atau anvil dipasang pada arbor secara kuat dan disesuaikan dengan ukuran kepala baut. Lalu pengaturan parameter pemotongan, pengaturan putaran spindle dan proses milling kepala baut. Pemotongan dilakukan bertahap setiap sisi dengan memutar kepala pembagi hingga berbentuk 6 sisi yang bersimetris. Proses pembuatan ulir dibuat pada mesin milling menggunakan pisau ulir atau tapping attachment. Lalu finishing dan pemeriksaan, perapian permukaan dan pemeriksaan dimensi menggunakan jangka sorong untuk memastikan kesesuaian spesifikasi. Dan pada analisis hasil, data pengambilan pengujian tarik dan kekerasan. Bahan yang diuji yaitu baja karbon ST52. Pengujian ada dua, yaitu uji kekerasan dan struktur mikro. Spesimennya ada dua. Uji kekerasan menggunakan pengujian Rockwell. Mendapatkan data seperti berikut. Dan ada dua, yaitu tampak horizontal dan tampak vertikal. Yang tampak vertikal itu terdapat 5 titik, tapi diambil 3 karena data yang mendekati. Uji struktur mikro ada dua, yaitu struktur mikro benda tampak horizontal dan struktur mikro benda tampak vertikal. Dan mendapatkan hasil seperti berikut. Ada barit yang terang, barit gelap, dan arah deformasi ulir. Kesimpulan dari laporan ini yaitu berdasarkan pelaksanaan kerja praktik dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan bahan segi 6 M10 di PT Pura Barutama Unit Engineering dilakukan menggunakan mesin milling dan material baja ST52 untuk menghasilkan komponen dengan ketelitian dimensi serta kekuatan mekanis yang tinggi melalui penggunaan kepala pembagi, dividing head, dan teknik pemesinan yang tepat dihasilkan baut yang memiliki keseimbangan optimal antara kekerasan atau keurutan. Hal ini dibuktikan melalui pengujian struktur mikro dan uji kekerasan Rockwell, di mana fasa ferrit dan perlit yang terbentuk secara merata memastikan baut mampu menahan beban kerja serta keausan dalam aplikasi industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.